Bab 296, Magang Resmi. Apa? Monster tua, tidak ada yang mengatakan kata-kata itu. Dengan kulit yang sangat berubah, gadis muda mendorong ini ke depan dengan senyum yang kuat dan buru-buru menundukkan kepalanya, tidak berani memenuhi pandangannya. Han Li tertawa kecil dan tidak peduli dengan wanita muda itu. Sebaliknya, dia dengan dingin menatap pria tua itu. Pria tua itu tampaknya kehilangan akal karena takut. Dia benar-benar tidak tahu berapa banyak Han Li mendengar dari percakapan sebelumnya, jadi dia tidak bisa membantu tetapi mengeluh dalam hati tanpa akhir. Sekarang dia tidak berani berbicara alasan awalnya disiapkan. Aku tidak berpikir bahwa senior akan tiba begitu cepat. Junior ini yakin senior akan tiba setidaknya dalam beberapa jam. Biarkan junior mengambil buku itu untuk senior. Petik 2. Tanpa pilihan, pria tua itu hanya bisa mengatasi sekuat tenaga melawan penampilan Han Li yang tidak ramah. Dengan langkah cepat, dia segera menyebutkan buku Daois dengan harapan dia bisa menenangkan kemarahan Han Li. Baik, lepaskan. Setelah menatap pria tua itu dengan tatapan seperti pedang, Han Li akhirnya mengatakan ini dengan nada dingin. Ini menyebabkan lelaki tua itu memulihkan akalnya. Sepertinya pihak lain tidak akan segera melampiaskan kemarahannya. Pria tua itu dengan tergesa-gesa setuju dan berjalan ke kamar sebelah. Ketika gadis muda itu melihat ini, dia menggerakkan kakinya, juga ingin mengikuti lelaki tua itu, tetapi lelaki tua itu menghentikannya dengan pandangannya. Lelucon macam apa ini? Jika kedua orang pergi ke kamar tetangga, maka tidakkah mereka akan dengan sengaja membuat marah pihak lain? Itu akan menyebabkan Han Li percaya mereka berpikir untuk bermain semacam trik. Orang tua itu benar-benar membuang pikiran tidak praktis ini, takut Han Li akan memiliki kesalahpahaman. Gadis muda itu hanya bisa tetap berada di ruangan dengan cemberut. Dia berdiri diam di tempat asalnya, menemani Han Li. Iklan, gerakan orang tua itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia berjalan dengan kotak kayu lusuh yang tampaknya berisi buku Daois. Senior, teknik kultivasi menahan ki yang kita gunakan serta ajaran lain dari buku ada di dalam. Silakan lihat dan lihat apakah ada manfaatnya untuk senior. Pria tua itu berjalan beberapa langkah menuju Han Li dan menyatakan ini dengan penampilan penuh hormat. Dia dengan lembut membuka kotak kayu, mengungkapkan buku kulit kuning yang agak menghitam, dan menyerahkannya kepada Han Li. Dari pandangan, orang bisa tahu buku ini berasal dari zaman kuno. Han Li menyipitkan matanya, dan setelah melihat buku di tangan orang tua itu beberapa kali, dia mengangguk dan menerimanya. Meskipun buku ini telah berubah warna karena berlalunya waktu, ketika Han Li menyentuh sampulnya, rasanya sangat halus. Selain itu, sepertinya sangat tahan lama. Tampaknya buku ini tidak dibuat dari bahan-bahan umum dan malah dibuat dari kulit binatang iblis. Kalau tidak, itu tidak akan bisa tetap utuh untuk waktu yang lama. Han Li dengan ringan membelai buku itu sejenak, dan setelah bergumam sendiri, dia perlahan membalik halaman. Setelah beberapa tampilan umum, Han Li mengerutkan alisnya. Ketika dia membuka buku ini, tokoh-tokoh yang sangat asing dan kuno memasuki pandangannya. Han Li yakin dia tidak mengenali tanda dari karakter-karakter ini. Dia juga belum melihat tanda seperti itu dari koleksi di Yellow Maple Valley. Meskipun dia tidak mengenali mereka, Han Li tidak membuang waktu, dan dia dengan cepat membalik-balik halaman. Dalam 2 halaman terakhir buku itu, ia menemukan satu set nyanyian tanpa nama yang tampaknya telah ditambahkan oleh seseorang. Karakter yang digunakan dalam kumpulan mantra ini adalah karakter kuno yang lebih umum digunakan di dunia kultivasi, memungkinkannya untuk dengan mudah membacanya. Han Li tahu dalam hatinya bahwa ini adalah teknik kultivasi menahan ki, jadi dia mengambil kebebasan untuk menganalisisnya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk makan, Han Li perlahan-lahan menutup buku itu, dan wajahnya menunjukkan ekspresi serius. Putong, pria tua di samping itu merasakan jantungnya berdetak kencang, tetapi dia tidak berani bernapas dengan keras. Dia tahu saat ini akan memutuskan kehidupannya dan cucunya karena Han Li akan mengungkapkan bagaimana dia bermaksud memperlakukan mereka berdua. Han Li tidak memperhatikan sikap gugup pria tua itu. Sebagai gantinya, dia dengan tenang mengeluarkan kotak giok dari kantong penyimpanannya dan memasukkan buku itu dengan benar kemudian. Dia mengarahkan wajahnya ke arah lelaki tua itu dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku akan mengambil buku ini. Katakan sekarang, barang apa yang kalian berdua inginkan sebagai gantinya. Tidak peduli apa, aku akan memenuhi permintaan kamu dengan kemampuan terbaik aku." Petik 2. Suara Han Li tidak nyaring,
Tetapi ketika lelaki tua dan perempuan muda itu mendengar kata-kata itu, seolah-olah mereka mendengar suara alam yang manis. Pada saat ini, keduanya tahu bahwa tidak hanya nyawa mereka diselamatkan, tetapi ada juga manfaat yang bisa didapat. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan kejutan yang menyenangkan. Senior, bisakah kamu membiarkan kami membahasnya sebentar? Sekarang setelah krisis telah berlalu. Orang tua itu tidak bisa membantu tetapi ingin memaksimalkan manfaat dari pertukaran ini dan segera bertanya kepada Han Li sambil tersenyum. Sebelum Han Li tiba, pasangan itu takut mereka akan dibasmi habis-habisan tanpa barang yang ditukar. Tapi sekarang setelah mereka mendengar pertanyaan Han Li, mereka secara alami tidak siap. Terlebih lagi, sekarang setelah dia menyadari bahwa Han Li bukanlah karakter yang kejam, jahat, lelaki tua itu mengumpulkan keberanian untuk menanyakan pertanyaan itu. Lakukan apa yang kamu mau. Tapi kamu tidak perlu terlalu lama. Petik 2. Karena Han Li telah memperoleh seperangkat seni rahasia yang sangat berguna dan buku kuno yang misterius, dia dalam suasana hati yang baik. Dia mengizinkan mereka untuk berbicara tanpa banyak berpikir. Terima kasih banyak atas bantuan senior yang luar biasa. Kami hanya akan mengambil waktu singkat, pria tua itu berseru dengan sangat gembira. Dia segera membawa wanita muda itu keluar ruangan, dan keduanya mulai bergumam dengan suara lembut. Ketika Han Li melihat ini, dia samar-samar tersenyum. Meskipun dia bisa dengan mudah memusnahkan keduanya, Han Li bukanlah karakter yang jahat dan jahat. Jika dia tidak perlu, dia tidak akan kembali pada kata-katanya. Setelah beberapa saat, pria tua dan wanita muda itu berjalan dengan ekspresi aneh di wajah mereka, seolah-olah mereka sedikit khawatir. Ketika Han Li melihat mereka, dia agak bingung, tapi dia masih bertanya, kalian berdua sudah memutuskan. Senior, kita sudah selesai berdiskusi. Cucu perempuan yang satu ini tidak menginginkan harta duniawi apapun. Sebaliknya, kami berharap agar senior memenuhi permintaan kami yang berani. Setelah beberapa saat ragu, ia mengatakan ini dengan gigi terkatup, sedikit mengejutkan Han Li. Apa permintaan ini? Han Li mengerutkan alisnya dan bertanya dengan tergesa-gesa. Dia tidak tahu mengapa, tetapi pada saat ini, Han Li tiba-tiba memiliki perasaan bahwa sesuatu yang merepotkan akan terjadi padanya. Setelah beberapa keraguan lagi, pria tua itu mengungkapkan ekspresi tak berdaya dan melanjutkan dengan samar. Sebenarnya, cucu perempuan ini sangat mengagumi kultivasi dan teknik senior yang mendalam dan mendalam. Dia ingin menjadi murid senior dan bersedia untuk melayani sebagai petugas senior. Sebagai harapan tulus dari lelaki tua kecil ini dan cucunya, kami berharap senior akan dapat menjadikannya sebagai murid. Petik 2. Sama seperti orang tua itu selesai gagap kata-kata ini, gadis muda yang pintar segera memberi hormat di depan Han Li dan Kou Tao, mengetuk kepalanya dengan keras di lantai. Han Li sama sekali tidak meramalkan ini akan terjadi, setelah beberapa saat yang mengejutkan, dia tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Untuk membuatnya menerima seorang murid, apakah ini sebuah lelucon? Dia masih gemetaran karena takut menghadapi dunia kultivasi dan tidak pernah yakin apakah dia bisa membela diri. Sekarang dia harus membawa sesuatu untuk menurunkannya. Dia tentu tidak bisa menyetujui masalah ini. Apapun, Han Li harus kembali ke topik utama yang ada. Dia bisa mengatakan bahwa bakat gadis itu seharusnya tidak miskin, bahkan jika dia belum memeriksanya dengan cermat. Kalau tidak, dia seharusnya tidak bisa mencapai lapisan ke-6 pada usia muda. Ketika Han Li berada pada usia itu, satu-satunya alasan dia mencapai tahap itu adalah karena dia mendapat bantuan pil obat dalam jumlah yang gila. Dari ini, akan sangat disayangkan bagi gadis muda ini menghabiskan hidupnya berantakan melalui garis awal dunia kultivasi. Meskipun dia tidak bisa mengambil gadis muda ini sebagai murid, dia masih bisa memperkenalkannya kepada seorang guru. Dia benar-benar menemukan sifat nakal yang langka di dalam dirinya yang cukup menyenangkan. Dia jelas ingat bahwa pria tua kecil itu, senior martial brother Ma, belum menerima murid. Selanjutnya, saudara bela diri senior Ma pernah dengan marah mengeluh bahwa sejak Han Li meninggalkan 100 Medicine Garden, orang tua itu harus secara pribadi menjaga kebun obat ketika dia bisa mengurus tugas-tugas yang lebih penting. Seandainya lelaki tua kecil yang tahu Han Li akan meninggalkan taman, dia akan menerima seorang murid yang taat. Gadis muda di hadapannya ini tampak sangat cerdas. Jika bakatnya benar-benar tidak kurang, maka tidak ada salahnya memperkenalkannya kepada saudara bela diri senior Ma sebagai murid potensial.
Adapun apakah saudara bela diri senior Ma akan puas mengambil gadis muda ini sebagai murid, itu tidak ada hubungannya dengan Han Li. Dengan pemikiran ini, Han Li mengungkapkan penampilan yang bijaksana dan membuat lelaki tua dan gadis muda itu percaya bahwa dia benar-benar berpikir apakah akan menerimanya sebagai murid. Membuat mereka gembira, kemarilah, biarkan aku melihat akar spiritual kamu. Setelah beberapa perenungan, Han Li melambai ke gadis itu dan dengan tenang mengatakan ini. Ya, senior, gadis itu tampak sangat pintar, dan setelah menjawab dengan penuh hormat. Dia dengan gesit berjalan di depan Han Li dan mengambil inisiatif untuk menyerahkan pergelangan tangannya yang ramping dan tanpa cacat, memperlihatkan sedikit rasa malu. Han Li dengan ringan meraih pergelangan tangan gadis muda itu dengan tangan kanannya dan mulai perlahan-lahan mengedarkan ki spiritual ke seluruh tubuhnya. Tidak lama kemudian, dia melepaskannya. Dua akar spiritual, kemampuan yang benar-benar bagus. Han Li bergumam sambil menatap wajah gadis muda itu. Ketika wanita muda dan pria tua itu mendengar kata-kata Han Li, kegembiraan muncul dari wajah mereka dan mereka percaya bahwa Han Li akan menerimanya. Namun Han Li melanjutkan, tiba-tiba berkata, sayangnya, aku tidak membawa murid. Kalau tidak, dengan bakatmu, aku pasti akan menerimamu. Petik 2. Kata-kata Han Li menyebabkan pasangan kakek nenek merasa seolah-olah air dingin mengalir di atas kepala mereka. Mereka tidak bisa membantu tetapi menatap kosong. Bab 297, pecahnya berita buruk. Ketika Han Li melihat ekspresi kecewa gadis muda itu, dia tiba-tiba tersenyum dan dengan lembut berkata, meskipun aku tidak bisa menerima kamu sebagai murid, jangan berkecil hati. Aku dapat memperkenalkan kamu kepada saudara bela diri senior Foundation Establishment aku, seorang calon master. Namun, apakah kamu bisa menjadi muridnya atau tidak semuanya tergantung pada saudara bela diri senior aku. Apakah ini memuaskan kamu? Petik 2. Benarkah? Ekspresi kekecewaan gadis muda itu menghilang. Ketika dia mendengar kata-kata itu, rohnya segera bergetar. Tanpa berbicara lebih jauh, Han Li mengeluarkan jimat transmisi suara dan dengan ringan menggumamkan beberapa kalimat ke jimat. Kemudian dia menyerahkannya kepada gadis muda itu bersama dengan medali giok. Ambil jimat ini dan medali giok ini. Bawa ini bersamamu ke Yellow Maple Valley dan temukan senior yang bermargama pada saat itu, apakah dia akan menerimamu sebagai murid akan tergantung pada keberuntunganmu. Han Li menambahkan dengan ekspresi acuh tak acuh. Gadis itu tidak berharap meskipun Han Li tidak mau menerima dia sebagai murid, dia akan memberinya kesempatan lagi. Dengan keinginannya sekali lagi tersulut, dia buru-buru memberi hormat kepada Han Li dan mengucapkan terima kasih. Orang tua itu memiliki semangat yang tinggi. Karena aku tidak yakin apakah dia akan menerimamu sebagai muridnya, aku juga akan memberimu 2 alat sihir tingkat tinggi. Ini juga dapat dianggap sebagai kompensasi untuk buku Daois kamu itu. Petik 2. Sementara Han Li mengatakan ini, dia mengeluarkan kain sutra hijau zamrud bordir dan pedang biru kecil, dengan santai menyerahkannya kepada orang tua itu. Ketika orang tua itu melihat ini, dia tampak terkejut. Dia awalnya percaya bahwa membuat Han Li memperkenalkan gadis muda itu kepada seorang tuan adalah keberuntungan yang cukup baik. Tetapi dia tidak berpikir bahwa Han Li akan memberikan manfaat yang lebih besar lagi. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sangat bersyukur. Lelaki tua itu dengan tergesa-gesa mengucapkan terima kasih sekali lagi dan dengan hormat mengambil alat ajaib, mengungkapkan ekspresi yang sangat puas. Dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun, namun dia hanya memiliki 1 alat sulap bermutu tinggi di tangan. Sekarang setelah dia mendapatkan 2 lagi, bagaimana mungkin dia tidak puas? Han Li tidak tinggal lama, tapi sebelum dia pergi, dia dengan santai menarik ki spiritual yang telah dia tempatkan pada tubuh pasangan itu. Di bawah tatapan hormat mereka, Han Li terbang dan pergi. Iklan. Setelah mereka melihat Han Li terbang jauh, pria tua itu menyerahkan sutra bersulam kepada gadis muda itu dan menyimpan pedang kecil itu saat dia tertawa terbahak-bahak. Kemudian mereka membuat persiapan untuk pergi keesokan harinya dan pergi mencari mas senior itu di Yellow Maple Valley untuk melihat apakah cucunya bisa menjadi murid 7 sekte. Namun, orang tua Xiao agak bingung mengapa Han Li dicampur di antara klan Qin. Orang-orang itu adalah manusia asli. Tidak tahu orang tua Xiao membiarkan imajinasinya menjadi liar, Han Li bergegas kembali ke Residence Qin dengan antisipasi penuh sukacita. Karena dia menggunakan alat ajaibnya untuk turun ke tempat tinggalnya sendiri, kembalinya dia tidak membangkitkan perhatian siapapun. Dia kemudian kembali ke kamarnya tanpa ada yang tahu.
Merasakan bahwa kumpulan mantra penahan ki yang baru didapat ini cukup praktis, ia membuka buku kuno untuk mengolahnya malam itu. Mantra adalah keterampilan kecil yang menggunakan sedikit kekuatan spiritual. Dengan dukungan kekuatan sihir Han Li yang mendalam, dia tidak kesulitan menggenggamnya. Setelah 1 malam, dia hampir sepenuhnya menangkapnya. Pada pagi hari berikutnya, tepat saat Han Li menyelesaikan meditasi penyempurnaan ki-nya dan merasa bahwa keberuntungannya cukup baik. Dia tiba-tiba mendengar suara, bang, dari dalam kantong penyimpanannya. Tampaknya ada sesuatu yang pecah. Ekspresi Han Li langsung menjadi sangat tidak sedap dipandang dan suram. Setelah beberapa saat, dia meraih kantong penyimpanannya dan mengeluarkan manik valet. Itu sebenarnya alat sihir yang persis sama yang dia berikan pada Taois tua. Namun, penampilan manik yang berkilau dan mengkilap itu terbelah dengan beberapa retakan yang dalam. Setelah beberapa saat hening, Han Li tiba-tiba berjalan keluar dari ruangan, dan setelah memeriksa bahwa tidak ada orang di halaman, ia segera mengeluarkan Divine Wind Boat-nya. Dengan cepat, dia naik perahu kecil dan diam-diam menghilang dari Istana Qin. Setelah 1/4 jam, Han Li muncul di sebuah desa kecil di luar Yuejing. Dengan ekspresi tenang, dia mengamati desa dan sekitarnya dari langit seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Akhirnya, di beberapa bukit terpencil beberapa kilometer dari desa, Han Li turun dari perahu kecil dan menatap pohon poplar besar tanpa ragu. Setelah beberapa lama, tangan Han Li membentuk mantra sihir saat dia dengan lembut meludahkan kata, retrieve. Dari akar pohon yang terkubur dalam-dalam, bola lampu hijau yang membawa manik terbang keluar. Manik-manik ini berwarna ungu berkilau dan memiliki beberapa celah. Dari ukuran retakan, tiba-tiba tampaknya sama persis dengan yang ada di tangan Han Li. Han Li menghela nafas dan memberi isyarat bola cahaya, menyebabkannya terbang ke tangannya. Ketika itu memasuki genggamannya, bola cahaya segera menghilang ke tubuh Han Li. Hanya manik-manik yang tersisa di tangannya. Han Li bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum tiba-tiba menembakkan bola api seukuran kepalan tangan dari jarinya ke akar pohon besar. Dalam sekejap, pohon poplar berubah menjadi abu dan meninggalkan kawah besar di tanah. Han Li melangkah maju dan dengan hati-hati memeriksanya, tetapi dia tidak menemukan apapun. Kemungkinan besar dia terjebak dalam skema jahat, Han Li bergumam pada dirinya sendiri, menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, nama sebenarnya dari alat sulap, manik-manik ungu, yang awalnya ia pilih untuk diberikan pada Taois lama adalah manik-manik respons cahaya ungu. Alat-alat ajaib ini disempurnakan berpasangan. Tidak hanya mereka melepaskan penghalang cahaya defensif, tetapi ketika penghalang cahaya satu manik rusak, selama manik lainnya berada dalam jarak 500 meter. Itu akan mengalami kerusakan yang sama, sangat luar biasa. Alat sihir ini adalah alat sihir pertahanan yang sangat umum yang dibawa oleh sahabat Dao dari 6 iblis Dao Sekte. Setelah beberapa mele di perbatasan negara Yue, ia telah memperoleh banyak alat ajaib ini. Karena dia merasa itu agak aneh, dia tidak menjualnya. Ketika dia memberi Taois tua alat sulap ini, itu sebenarnya agar jika Taois tua itu menemukan kecelakaan, Han Li akan segera tahu. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa Taois tua akan menggunakan alat ajaib ini setelah hanya 1 malam. Semua ini sepertinya menunjukkan bencana. Ini jauh dari harapan Han Li dan membuatnya agak tidak siap. Han Li berdiri tanpa bergerak di sebelah lubang seolah-olah dia sedang merenungkan sesuatu. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membuat secangkir teh, ekspresi Han Li sepertinya bergerak. Dia tanpa ekspresi membuang Divine Wind Boat dan menaikinya, terbang jauh dalam seberkas cahaya putih. Bukit kecil yang ditumbuhi pohon ini tampaknya telah kembali ke keadaan damai. Terlepas dari kicauan burung-burung kecil, itu tampak tak bernyawa dan diam. Petik 2. Setelah 1 jam, sebuah suara dalam di dekatnya menghela napas untuk sementara waktu. Lebih dari 30 meter dari kawah besar, seseorang perlahan-lahan muncul dari bawah semak. Dia tertutup kain hitam dari kepala sampai kaki. Sepasang mata hitam mengkilap bisa dilihat serta penghalang cahaya kuning. Tetapi ketika seluruh tubuh orang ini keluar, penghalang cahaya kuning segera melemah dan segera sepenuhnya menghilang tanpa jejak. Setelah sosok ini muncul, dia dengan rajin menatap langit ke segala arah. Lalu dia berkata dengan suara berat, "Keluar." Dia pergi. Setelah ini dikatakan, beberapa lokasi terdekat mulai bergeser, dan 3 orang berpakaian serupa muncul bersama dengan hambatan cahaya kuning mereka sendiri. Namun,
Salah satu sosok itu tampaknya memiliki tubuh wanita yang kurus. Kakak sulung, apa yang kita lakukan? Kami diperintahkan untuk menangkap atau membunuh siapa saja yang datang ke sini, tetapi kami tidak berdaya membiarkan orang ini pergi. Tidak akan ada konsekuensinya. Seseorang yang kurus dan baru muncul tidak dapat membantu tetapi dengan cemas menanyakan hal ini. Dari suaranya, sepertinya dia cukup muda. Ketika orang yang pertama kali muncul mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Dia sangat khawatir tentang apa yang dikatakan sosok kurus itu. Mereka semua tahu dari pengalaman bahwa orang yang memberi mereka perintah ini jahat. Itu seharusnya tidak menjadi masalah. Ketika mereka memberi kami tujuan kami, mereka tidak mengatakan bahwa orang yang akan datang adalah seorang penggarap yayasan pendirian. Ini adalah sesuatu yang jauh melampaui kemampuan kami. Jika kita bertindak, kita hanya akan mencari kematian, kata kakak sulung, tanpa banyak percaya diri. Kakak sulung berbicara dengan benar. Bagaimana kita bisa menaklukkan kultivator pendirian yayasan? Aku juga tidak mempercayai orang-orang itu. Mereka benar-benar tidak memberi kami penjelasan sedikitpun. Orang ketiga adalah satu-satunya perempuan. Dia mengatakan ini dengan ketidakpuasan. Setelah mendengar kata-kata itu, tiga lainnya tidak bisa menahan senyum pahit dan saling memandang dengan cemas. Adik perempuan mereka ini masih sangat naif meskipun hidupnya tergantung di tangan musuh yang misterius. Mengapa pihak lain memberi mereka penjelasan? Namun, bukan karena mereka tidak memberi kami penjelasan sedikitpun. Aku rasa mereka tidak menyangka akan ada ikan sebesar itu. Kalau tidak, mengapa mereka menyerahkan masalah ini kepada kita? Mereka akan memiliki seorang kultivator pendirian yayasan paling tidak membantu kami, kata orang terakhir yang muncul. Dia memiliki tinggi dan kurus. Tepat sekali. Jika kita memberi mereka penjelasan yang jelas, kita seharusnya tidak dihukum terlalu buruk. Orang dengan tinggi badan kurus buru-buru setuju seolah-olah rohnya telah bangkit. Tetapi jika ada orang lain yang mendengar ini, siapa yang tidak akan berpikir bahwa kata-kata ini hanyalah penghiburan diri? Meski begitu, ini agak aneh, untuk beberapa alasan, aku merasa seperti aku pernah melihat penggarap yayasan pembentukan muda ini sebelumnya. Dia sepertinya agak familiar. Dia bergumam pelan pada dirinya sendiri dengan penampilan yang agak bingung. Kata-kata itu sangat mengejutkan tiga lainnya. Gadis itu sangat terkejut. Keingintahuan besar melintas di matanya, ingin bertanya lebih lanjut tentang masalah ini. Namun, orang yang mereka sebut sebagai kakak sulung, tiba-tiba melambaikan tangannya dan menyela, "Cukup, kita harus bergegas dan meninggalkan tempat ini. Mari kita tinggalkan masalah ini nanti." Petik 2. Ketika wanita itu mendengar ini, dia hanya bisa menelan pertanyaannya dan mengangguk setuju. Bab 298, ditangkap hidup-hidup. Bisakah kamu memberitahu yang ini kemana kamu ingin pergi? Tanpa menunggu mereka mengeluarkan alat sihir terbang mereka, suara dingin tiba-tiba datang dari langit. Suara sedingin es ini membekukan mereka sampai ke tulang, menyebabkan kelompok 4 orang bertopeng ini menjadi benar-benar pucat karena ketakutan. Mereka semua melakukan sihir pertahanan hampir secara bersamaan dan kemudian tersebar, tidak berani untuk menoleh. Sekitar 100 meter di langit, Han Li berdiri di Divine Wind Boat-nya dengan pakaian yang berkibar-kibar. Dia tanpa ekspresi menatap mereka dengan tatapan yang berisi rasa dingin yang mengerikan. Hati mereka mirip tenggelam ketika mereka semua memikirkan hal yang sama. Kapan orang ini kembali? Mengapa kita tidak merasakannya sedikitpun? Petik 2. Menyebarkan. Pemimpin mereka, kakak sulung, berteriak tanpa ragu. Dia kemudian mengambil inisiatif untuk mundur dengan ganas. Pada saat yang sama, dia membuang alat ajaib dis dari dadanya dan menginjaknya, terbang menjauh. Tiga lainnya tersebar di berbagai arah dan terbang. Orang-orang ini jelas memahami bahwa mereka pada dasarnya tidak dapat menolak seorang penggarap yayasan pendirian dan bahwa akan lebih baik untuk segera terbang karena peluang mereka untuk bertahan hidup akan sedikit lebih tinggi. Wanita muda itu memiliki kekuatan sihir terlemah di antara mereka. Dengan demikian, meskipun dia dengan cepat menerbangkan alat sihir terbangnya, dia tidak bisa membantu tetapi menoleh untuk melihat Han Li di langit. Akibatnya, dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Iklan, Han Li berdiri di atas perahu kecil tanpa bergerak sedikitpun. Dia tampaknya tidak mengambil tindakan apapun dalam mengejar keempatnya. Seiring dengan keheranan wanita itu,
dia juga diam-diam senang tanpa akhir, berpikir harus ada peluang bagus untuk melarikan diri tanpa cedera. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar desisan yang sangat dingin dan tajam dari depannya. Dengan waspada, wanita itu buru-buru memutar kepalanya dan melihat panah cahaya merah menyilaukan dari sek, langsung menuju ke arahnya dengan agresif. Aduh, wanita bertopeng mengangkat tangannya dan membuang teknik tombak es tepat pada waktunya. Ketika tombak es berkilau itu menyentuh lampu merah, itu hancur menjadi kabut putih. Itu tiba-tiba tidak dapat menghentikan panah cahaya merah, memungkinkannya menyerang penghalang atribut air yang melindungi tubuhnya. Cahaya biru dan cahaya merah kemudian memenuhi visinya. Tubuhnya bergetar dan dipaksa mundur lebih dari 10 meter, tetapi melihat bahwa penghalang itu tetap utuh, wanita itu menghela napas dalam-dalam karena lega. Pada saat ini, dia melirik ke depannya dengan ketakutan dan kemarahan. Mungkinkah kultivator yayasan pendirian memiliki kawan-kawan yang tergeletak menyergap mereka? Setelah dia melihat dengan jelas siapa yang ada di depannya, mata hitam gadis bertopeng ini menjadi kosong seolah-olah dia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Di depannya ada dua patung prajurit mengambang yang mengenakan baju besi. Salah satu dari mereka memegang busur besar dan saat ini sedang menarik busur dengan panah lampu merah. Yang lainnya memegang pedang panjang yang memancarkan cahaya kuning saat perlahan-lahan terbang ke arahnya. Meskipun wanita itu terkejut dengan fakta bahwa benda-benda kaku ini dapat menyerangnya seperti orang sejati, dia tahu bahwa jika dia tidak berurusan dengan serangan patung-patung ini, dia tidak akan bisa melarikan diri dengan lancar. Dengan pemikiran ini, dia mengepalkan giginya yang sempurna dan mengeluarkan pisau lempar biru berkilau dari kantong penyimpanannya. Alat sulap bermutu tinggi yang dipegangnya di tangannya telah menghabiskan seluruh tabungannya. Biasanya, dia benar-benar benci menggunakannya, tetapi saat ini dia harus segera melarikan diri dan tidak punya banyak pilihan. Pergi, gadis itu dengan lembut berteriak. Pisau lempar itu kemudian berubah menjadi seberkas cahaya biru dan melesat ke arah patung yang mendekatinya. Pisau lempar biru itu tiba di depan patung itu dalam sekejap mata, dengan keras memotong kepalanya tanpa ragu sedikitpun. Terhadap harapan wanita bertopeng, dang lembut terdengar. Patung itu telah mengangkat pedang panjangnya dengan kecepatan yang mengejutkan dan memukul pisau lempar biru sebelum terus terbang secara mekanis ke arah wanita itu. Ekspresi wanita bertopeng sangat berubah. Menunjuk ke alat sihirnya, dia memerintahkannya untuk terbang beberapa meter dan berputar-putar, memukul patung itu ketika kembali. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuatnya kaget. Seolah-olah patung itu memiliki mata di belakang kepalanya, itu mengenai alat sihir yang mendekat dari belakang. Kali ini, wanita itu benar-benar panik. Tepat ketika dia berpikir untuk membuat sesuatu yang lain, desisan yang tajam bisa terdengar ketika patung busur menembakkan panah. Tanpa pilihan yang lebih baik, wanita bertopeng buru-buru terbang ke samping, ingin menghindari panah. Namun yang mengejutkannya, rentetan cahaya merah ini tampaknya dimanipulasi, itu meniru gerakannya dan mengikutinya, membuatnya lengah. Dia hanya bisa bersiap untuk dampak lain dan berharap penghalang itu bisa bertahan sekali lagi. Pada saat inilah patung yang memegang pedang akhirnya tiba di depannya dan menggunakan pedang panjangnya untuk menerobos penghalang tanpa perlawanan. Tidak mau membiarkan musuh berhasil dengan lancar, wanita bertopeng buru-buru pindah untuk melarikan diri. Dengan demikian, kedua patung itu menyerangnya dari jarak dekat dan dari kejauhan. Dengan basis kultivasi dari wanita bertopeng berulang kali habis dari retret terus-menerus, setiap jenis pelarian adalah keluar dari pertanyaan. Tetapi ketika wanita muda berkeringat itu memerintahkan dia melemparkan pisau untuk memblokir serangan patung itu dengan susah payah, patung yang menyerangnya dalam jarak dekat melompat darinya. Pada saat yang sama, patung pemanah menurunkan busurnya dan tidak lagi menyerang. Ketika wanita itu melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget. Kemudian dia mendengar desahan datang dari belakangnya. Kakak kelima, kamu harus kembali. Petik 2 titik. Setelah mendengar ini, dia berhenti dan kemudian perlahan berbalik. Dia melihat tiga pria bertopeng dengan sedih berdiri di belakangnya. Di belakang mereka masing-masing ada 3 atau 4 patung yang mirip dengan yang ada di sebelahnya. Selain patung-patung prajurit, sebenarnya ada juga beberapa patung binatang buas di antara mereka. Ketika wanita muda menyapu pandangannya melewati mereka dengan penampilan putus asa, dia secara tidak sadar terdorong untuk kembali ke posisi semula. 3 kakak laki-lakinya memiliki tatapan tanpa semangat seolah-olah mereka sudah terkendali.
Wanita bertopeng mengangkat kepalanya untuk melihat Han Li di langit dan dengan sedih melemparkan alat ajaib pisau lemparnya ke lantai. Dia tidak lagi melakukan perlawanan. Ketika Han Li melihat ini, dia mengangkat tangannya tanpa jejak kesopanan dan mengirim beberapa garis cahaya hijau yang membenamkan ke dalam tubuhnya. Menyebabkan dia merasa seolah-olah hantu telah merasuki dirinya. Esensi sejati tubuhnya menjadi tidak jelas, dan dia tidak bisa lagi bergerak sesuai keinginannya. Dengan ini selesai, Han Li tidak membuat pertanyaan. Sebagai gantinya, dia melambaikan tangannya dan menariknya ke Divine Wind Bot yang dia duduki. Dia tidak bisa tinggal lama di tempat ini. Jika dia tidak pergi, kemungkinan dia akan bertemu dengan seorang ahli, yang akan sangat bermasalah. Dia secara acak memilih arah dari Yue Jing. Kemudian, Han Li dan keempatnya berubah menjadi seberkas cahaya putih dan terbang menjauh. Tidak lama kemudian, dua orang muncul di mana Han Li dan empat telah. Namun, pakaian orang-orang ini berwarna merah pekat yang mirip dengan warna darah, menyebabkan siapapun yang melihatnya merasa tidak nyaman. Keduanya melihat sekeliling sebelum berdiri di depan lubang besar di mana pohon besar dulu. Setelah hening sejenak, salah satu dari keduanya tiba-tiba menghela nafas dan berkata, sepertinya kelima teman dari Meng dikalahkan. Suara orang ini terdengar agak tua. Setelah mendengarnya, orang akan menganggap pembicara tidak mudah sama sekali. Tidak ada yang tersisa. Mereka tidak hanya gagal, mereka juga harus ditangkap hidup-hidup. Karena tidak ada aroma darah sedikit pun di sini, tampaknya pendatang baru dapat menangkap keempatnya dengan mudah. Orang lain mengatakan ini dengan penampilan menghina. Orang ini tidak tampak tua, tampak berusia sekitar 20 tahun. Ini agak merepotkan, 5 teman Meng Mountain bukanlah jenis yang tidak berguna, kalau tidak hidup mereka tidak akan selamat dan mereka sudah menjadi korban darah. Aku kira mereka tidak diliputi oleh sejumlah besar Ki Condensation dan malah ditangkap oleh seorang penggarap yayasan pendirian, kata orang pertama dengan sedikit kekhawatiran. Apakah kamu takut orang-orang itu akan mengungkapkan rahasia kita? Mereka hanya beberapa petani yang direkrut sekolah kami dari dekat. Mereka tidak tahu rahasia sekolah kami. Selain itu, sebelum aku mengirim mereka pada tugas mereka, aku sudah mengaktifkan segel mereka secara rahasia. Mereka hanya akan hidup setengah hari lebih banyak. Pemuda itu tertawa ringan dan mengatakan ini tanpa memedulikan apapun. Oh, itu bagus. Jika hanya setengah hari lagi, mereka tidak akan bisa membocorkan apapun. Dengan tubuh mereka yang telah terkena pembatasan mantra darah, pada saat mereka menemukan sesuatu yang salah, mereka tidak akan dapat mengatakan apa-apa lagi. Kata lelaki tua itu setelah menghela nafas. Namun, lelaki tua itu mengganti topik pembicaraan dan berkata dengan agak suram, namun, mengapa ini terjadi? Bukankah kita sudah membahas ini? Kami seharusnya mengubah Daois tua itu menjadi boneka kami dan membuatnya bertindak sebagai tuanmu sehingga kamu dapat perlahan-lahan menunjukkan wajah kamu di dunia kultivasi. Dengan cara ini, sekolah kami akan dapat melaksanakan rencana kami dan membuat murid inti muncul di dunia kultivasi dengan identitas terbuka. Mengapa kamu tiba-tiba menerobos masuk ke kamar Taois tua itu dan menyedot esensi darahnya? Kamu seharusnya tidak kekurangan suplemen kekuatan sihir apapun. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata pria tua itu, pemuda bertopeng itu tertawa pahit beberapa kali dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan, kamu pikir aku melakukannya untuk suplemen? Aku tidak punya pilihan lain. Bab 299, Pikiran Bersembunyi. Lalu mengapa? Orang tua itu berseru dengan suara rendah, merasa terkejut. Kekuatan sihirku kalah, dan aku sangat membutuhkan esensi darah seorang kultivator untuk menekan esensi sejati di tubuhku. Terlepas dari kamu, satu-satunya pembudidaya terdekat adalah Daois Wu tua. Aku tidak bisa menggunakan kamu, bukan? Saat itu, serangan balik itu benar-benar terlalu kejam, itu terjadi 2 hari lebih awal dari yang aku perkirakan, dan aku hampir tidak mampu menekannya, kata orang muda itu dengan tawa pahit. Ternyata, dia masih cukup takut. Jadi seperti itu, meskipun ini bukan kesalahan kamu, kamu masih perlu menjelaskan hal ini dengan baik kepada atasan. Tetapi berdasarkan perkiraan aku, ini mungkin muncul karena kamu terlalu terburu-buru dalam mengembangkan teknik Black Vien Asura kamu. Kamu tidak harus pergi ke penjara darah untuk berkultivasi untuk saat ini. Alih-alih, luangkan waktu untuk mengkonsolidasikan yayasan kamu sebelum maju terus. Tetua perlahan mengatakan ini setelah berpikir sejenak. Yakinlah, setelah aku menyerap esensi darah Taois tua itu, reaksi aku benar-benar mundur.
Selama aku lebih berhati-hati di masa depan, kecelakaan seperti itu tidak akan terjadi lagi. Baru-baru ini, aku juga merasa bahwa kecepatan kultivasi aku terlalu cepat, jadi aku sendiri sedang mempertimbangkan untuk tidak pergi ke sana lagi. Kata orang muda itu dengan acuh tak acuh. Bagus, selama kamu tahu tentang itu. Namun, meskipun Taois tua ini telah dimusnahkan, orang yang menanam segel ki spiritual pada orang ini masih cukup merepotkan. Kamu tidak boleh mengabaikannya. Lagi pula, yang terbaik adalah memikirkan cara untuk tidak meninggalkan jejak. Kata-katamu terdengar masuk akal. Namun, aku awalnya percaya bahwa siapapun yang akan berteman dengan Taois Wu tua juga akan memiliki basis kultivasi yang sangat rendah. Setelah menyiapkan jebakan, aku meminta kelima teman dari Meng untuk menyergap, tetapi siapa yang tahu bahwa ikan besar benar-benar akan muncul. Apakah kamu berpikir bahwa itu adalah sekelompok pembudidaya lapisan rendah atau seorang pembudidaya yayasan pendirian tunggal yang mengambil tindakan? Hehe, berdasarkan perkiraan aku, itu mungkin seorang kultivator yayasan pendirian tunggal. Lagi pula, bahkan jika ada lebih banyak pembudidaya ki kondensasi, begitu keempat orang itu melarikan diri, menangkap mereka sekaligus tidak mudah dilakukan. Kata pria tua dengan wajah berjilbab tanpa berpikir lebih jauh. Karena seperti ini, bukankah kita sementara waktu menghindari mengambil risiko? Ketika guru sekte keluar dari kultivasi tertutup, kita dapat melanjutkan dengan beberapa rencana lain, lagi pula, para penggarap yayasan pendirian tidak boleh terpancing ringan. Pemuda itu berkata dengan ragu-ragu ketika mendengar orang lain dengan santai membuang identitas 5 teman dari Gunung Meng. Hindari sementara. Apa yang harus dihindari sementara? Kamu belum tahu, Sekte Master baru saja mengirimkan pemberitahuan bahwa dia saat ini membutuhkan beberapa peladang yayasan pendirian untuk melayani sebagai pengorbanan darah. Karena orang ini mengambil inisiatif untuk muncul, kita seharusnya tidak membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Bagaimanapun, pembudidaya ki kondensasi banyak dan mudah ditangkap, tetapi pembudidaya yayasan pendirian terisolasi sangat jarang terlihat. Kata orang tua itu dengan tawa dingin, matanya mengungkapkan niat membunuh. Orang muda dengan wajah berjilbab, setelah mendengar ini, sedikit terkejut, tetapi setelah itu, dia masih berbicara agak canggung. Iklan, tapi sekarang, terlepas dari 4 hamba darah Sekte Master yang hebat, Sekte kami tidak memiliki ahli tingkat yayasan pembentukan di sini di ibu kota. Mereka semua berada di lokasi yang berbeda, mengurus berbagai hal, kita tidak bisa memanggil mereka kembali ke ibu kota hanya untuk ini, bukan? Petik 2. Tidak perlu terlalu rumit. Saat ini, Sekte Guru sangat membutuhkan pembudidaya yayasan pendirian, mungkin kamu bisa mendapatkan kesempatan untuk masuk ke yayasan pendirian seperti 4 hamba darahnya yang hebat. Ekspresi serakah melintas di mata orang tua berjilbab. Ketika pemuda itu mendengar ini, rohnya terguncang, seolah-olah dia benar-benar terguncang oleh kata-kata tetua itu. Oke, aku akan kembali dan bersiap. Kita pasti harus menangkap orang ini, katanya dengan kejam. Kemudian, mereka berdua mendiskusikan sesuatu dengan nada rendah selama beberapa waktu sebelum secara tidak mencolok meninggalkan bukit, menuju ke beberapa lokasi yang tidak diketahui. Namun anehnya, kedua orang ini tidak pernah mengemukakan bagaimana mereka akan menemukan lokasi Han Li di ibu kota yang begitu besar. Seolah-olah ini bahkan bukan masalah bagi mereka. Sementara itu, di daerah yang benar-benar sepi ratusan kilometer jauhnya dari perbukitan, Han Li turun di Divine Windbot, lalu memaksa keempat orang itu keluar dari alat sihir. Meskipun keempat orang ini tahu bahwa apa yang terjadi selanjutnya tidak akan menjadi sesuatu yang baik. Mereka tidak bisa membangkitkan niat pemberontak dan hanya bisa mendengarkan dengan patuh perintahnya, berjalan dari perahu kecil. Han Li, dengan tangan tergenggam di belakang, berdiri di depan beberapa orang yang diam, dengan dingin mengukur mereka. Setelah beberapa lama, dia membuka mulutnya dan berkata, "Buka kerudung kamu, pada titik ini, menutupi wajah kamu tidak lagi berguna." Suara Han Li benar-benar hampa dari emosi, menyebabkan sosok keempat orang bergetar sebentar sebelum tanpa sadar saling melirik satu sama lain. "Lepaskan mereka," kata kakak sulung tanpa daya. Melihat ini, 3 orang lainnya hanya bisa melepas cadar hitam mereka satu persatu dengan cara sedih, mengungkapkan penampilan mereka yang sebenarnya dan tidak tertutup. Setelah Han Li melirik penampilan mereka secara individual, ekspresi luarnya tidak berubah, tetapi di dalam hatinya, dia menghela nafas. Seperti yang diharapkan, itu adalah 5 teman dari Gunung Meng. Ketika dia melayang-layang di udara, mendengarkan orang-orang ini mendiskusikan berbagai hal, dia sudah merasa bahwa suara mereka agak akrab.
Menambahkan pada metode dan lapisan kultivasi mereka, ia secara alami menghubungkan mereka dengan 5 teman dari Gunung Meng yang telah dilihatnya hanya 2 bulan yang lalu. Mereka semua ada di sini selain dari wanita berumur 40 tahun itu. Meskipun identitas orang-orang ini persis sama dengan yang dia duga, kepala Han Li masih mulai terluka tak tertandingi. Tanpa berpikir, dia tahu bahwa pangeran muda di kediaman Pangeran Xin dan kepala Steward Wang haruslah menjadi penjahat di balik menghilangnya masa para pembudidaya. Dia awalnya berniat melakukan sebanyak mungkin untuk menghindari masalah ini, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa masalah ini akan datang kepadanya secara sukarela. Jika dia tahu bahwa akan seperti ini, dia pasti tidak akan membiarkan Taois tua itu memata-matai mereka berdua. Ini adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan orang-orang dari Iblis Dao, melainkan, dia terlalu berhati-hati. Bagaimanapun, dia tidak pernah berharap bahwa Daois Wu tua akan benar-benar menjadi tidak berguna, dia hanya memata-matai mereka selama sehari sebelum ditemukan. Dia bahkan tidak bisa melindungi hidupnya. Ini menyebabkan Han Li merasa lebih tertekan dan terdiam. Jika roh tua Taois Wu ada di akhirat dan dia tahu bahwa Han Li mengeluh tentang dia seperti ini, mungkin dia akan merasa lebih bersalah. Dia bahkan belum mulai memata-matai pangeran muda sebelum pangeran muda masuk ke kamarnya dan menyedot esensi darahnya tanpa alasan, kematiannya benar-benar diperlakukan secara tidak adil. Meskipun Han Li agak salah tentang kematian Daois Wu tua, dia tidak tahu bahwa pangeran muda dan kepala Steward Wang tidak tahu tentang rencana Old Daois Wu untuk memata-matai mereka. Bahkan lebih lagi, mereka tidak tahu sama sekali bahwa identitas mereka telah terungkap kepada Han Li. Tetapi ini tidak memengaruhi fakta bahwa kedua belah pihak telah membunyikan alarm dan menyadari adanya musuh di tengah-tengah mereka. Pikiran Han Li sangat berat saat ini. Setelah semua, hari para pembudidaya yang baru saja menghilang, beberapa pembudidaya yayasan pendirian juga termasuk dalam campuran itu. Jika lawan yang diprovokasi sangat menakutkan, mungkin dia akan mengikuti jejak orang lain yang menghilang jika dia tidak hati-hati. Biasanya, karena tempat ini sangat berbahaya, ia secara alami akan melarikan diri jauh, lagi pula, orang bijak memperkirakan dan memitigasi risiko. Tidak perlu baginya untuk bertarung sampai mati dengan sekelompok orang ini, semakin jauh dia bisa pergi dari tempat ini, semakin baik. Tapi yang menyulitkannya adalah dia masih memiliki misi untuk melindungi klan Qin, jika orang-orang dari klan Qin menderita kemalangan selama ketidakhadirannya. Dia tidak akan memiliki cara untuk menghitungnya ketika dia melaporkan ke Li Huayuan. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia melarikan diri karena dia merasa bahwa Yue Jing tiba-tiba menjadi sangat berbahaya. Saat Han Li memikirkan ini, ekspresinya mulai tampak bimbang, menyebabkan 4 sandera di depannya merasa sangat tidak nyaman. Mereka awalnya berpikir bahwa karena mereka telah dibawa ke tempat ini tanpa ada orang lain di sekitarnya, orang lain pasti akan mendesak mereka untuk mendapatkan informasi. Namun, mereka tidak berharap bahwa pemuda yayasan pendirian ini, setelah melihat ekspresi mereka, akan jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Ekspresinya menjadi agak aneh juga. Mungkinkah dia memikirkan metode jahat untuk menyiksa mereka? Setelah membuat tebakan acak ini, orang-orang ini merasakan keringat dingin terbentuk di punggung mereka, dan kondisi mental mereka menjadi semakin gelisah. Bagaimana rencana dirimu yang terhormat untuk berurusan dengan kami? Wanita muda berumur 20 tahun itu tiba-tiba bertanya, menjadi tidak sabar. Mendengar kata-kata ini, Han Li pulih dari pemikirannya yang mendalam. Setelah melirik wanita itu, dia dengan dingin berkata, "Apakah aku perlu berurusan denganmu? Jika aku menyerahkan kamu kepada keluarga para pembudidaya yang hilang dan mengatakan bahwa kamu adalah beberapa penjahat di belakang layar, aku percaya bahwa mereka akan memperlakukan kamu dengan sangat baik." Petik 2. Han Li mengucapkan kata-kata ini tanpa ekspresi, menyebabkan keempat orang tidak ragu bahwa Han Li tidak akan ragu untuk melakukan ini. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi ketakutan. Kami tidak pernah menculik para pembudidaya itu, sekalipun tidak. Kami hanya melakukan beberapa. Tanda tanya. Petik 2. Berhenti bicara, kakak kelima SMP. Dia mencoba menjebakmu dengan kata-katanya. Petik 2. Pria tua berwajah gelap itu tiba-tiba menyala kata-kata wanita itu berikutnya. Ini menyebabkan hati suster junior kelima merasa kaget, dan dia tidak bisa menahan tatapan tajam pada Li. Buat perangkap untukmu dengan kata-kataku. Kamu menganggap dirimu terlalu tinggi. Han Li dengan acuh terkekeh, ekspresi mengejek di bibirnya. Bab 300, Kutukan Darah. Huff. Sebagai senior kami
kamu tidak perlu mempermalukan kami dengan cara ini. Jika kamu memiliki metode untuk menyiksa kami, gunakan saja. Kakak kedua yang kurus dan kurus dari 5 teman dari Gunung Meng tiba-tiba berteriak pada Han Li, dia tampaknya tidak takut bahwa hidupnya tergantung di tangan Han Li. Ini sangat mengejutkan 3 lainnya. Dalam hati mereka, kakak tertua kedua ini adalah seseorang yang akan berpikir sebelum bertindak, dia bukan orang yang impulsif. Pemuda 30 tahun, yang merasa bahwa Han Li tampak agak akrab, berpikir sejenak. Dia tiba-tiba sepertinya mengingat sesuatu dan segera berbalik ke arah pria jangkung kurus itu, berteriak kepadanya dengan amarah dan ketakutan, kakak kedua, apa yang kamu coba lakukan? Apakah kamu mencoba untuk secara sengaja membuat marah senior ini dan menyebabkan dia membunuh kita semua dalam kemarahannya? Petik 2. Begitu kalimat ini keluar dari mulutnya, bahkan Han Li sedikit terkejut, belum lagi tetua berwajah gelap dan wanita muda itu, dia tidak tahu mengapa pemuda ini mengatakan hal-hal ini. Dalam sekejap, wajah saudara kedua menjadi sangat pucat dan tidak mengatakan apapun untuk membela diri. Kakak keempat, kamu gila. Bagaimana mungkin saudara kedua ingin kita mati? Ketika wanita muda itu mendengar ini, dia dengan marah membela pria jangkung itu. Kemudian wanita itu memalingkan wajahnya ke arah pria tua berwajah gelap itu untuk mengatakan sesuatu. Namun, dia benar-benar tidak menyangka lelaki tua itu akan terlihat sangat muram. Kakak kedua, apakah itu karena kakak ketiga masih tetap berada dalam genggaman mereka sehingga kamu mengira semua orang mati sehingga kakak ketiga dapat hidup? Pria tua berwajah gelap itu dengan dingin bertanya, maafkan aku, kakak sulung, tetapi kalian semua harus tahu metodenya. Dari makna tersembunyi di balik kata-katanya, suster ketiga akan yakin menderita 100 siksaan di bawah tangannya dan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Akan lebih baik membiarkan jiwa seseorang terbang dan tercerai-berai daripada menderita nasib itu. Brother kedua yang kurus dan jangkung akhirnya menjelaskan dengan wajah malu. Ketika wanita muda itu mendengar ini, wajahnya menjadi sangat pucat. Bibirnya bergerak beberapa kali, tetapi tidak ada kata-kata yang bisa keluar. Iklan, bahkan jika kakak ketiga adalah sahabat Daomu. Kamu benar-benar berani menggunakan 3 nyawa kita sebagai ganti nyawanya sendiri. Pemuda 30 tahun itu dengan marah membentak saudara laki-laki kedua. Saudara kedua, meskipun saudara keempat berbicara agak terus terang, dia bukannya tanpa alasan. Ketika kami bersumpah sebagai saudara kandung pada tahun itu, kami berjanji bahwa kami semua akan hidup dan mati bersama. Tetapi sekarang untuk gagasan egois kamu, kamu ingin membunuh semua orang dengan sengaja. Ini tidak bisa dibenarkan. Suara pria tua berwajah gelap itu dipenuhi dengan kekecewaan. Benar, aku ingin semua orang mati tetapi metode apa lagi yang aku miliki? Darah dan daging aku sendiri ada di dalam perut suster ketiga. Aku tidak bisa membiarkan Li klan aku punah di sini. Kalau tidak, siapa lagi yang akan mengambil inisiatif untuk mencari kematian? Kehidupan yang celaka lebih baik daripada kematian yang baik. Petik 2. Ketika ekspresinya berganti-ganti antara merah dan putih, pria kurus dan tinggi itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan kepalan tangan. Kata-kata ini segera menyebabkan pria tua dan wanita muda itu sedikit terkejut dan mengungkapkan keterkejutannya. Untuk sesaat, mereka sebenarnya tidak tahu harus berkata apa. Wanita itu membuka mulutnya lebar-lebar dengan ekspresi kaget. Apakah kamu sudah selesai? Jika kamu, maka aku akan berbicara. Han Li, yang telah mengamati dari awal, tiba-tiba mengatakan ini dengan suara dingin. Ketika mereka mendengar ini, ketiganya langsung terkejut. Dan mereka tiba-tiba teringat bahwa orang yang sebenarnya bertanggung jawab atas kehidupan mereka sebenarnya adalah penggarap yayasan pendirian di hadapan mereka. Kebencian mereka segera menghilang tanpa jejak, dan mereka sekali lagi saling memandang dengan cemas. Aku tidak peduli jika kamu semua mencari kematian atau jika kamu bermain. Aku hanya ingin informasi tentang orang-orang di belakang layar. Jika kamu benar-benar ingin mati, kamu hanya dapat melakukannya setelah kamu memberitahu aku informasi. Apakah kamu masih berpikir bahwa kamu memiliki kendali atas hidup dan mati kamu? Kata-kata tanpa emosi Han Li menyebabkan kulit keempat merangkak sangat berubah. Kami tidak tahu banyak tentang apa yang kamu inginkan. Selain itu, kita memiliki batasan kutukan darah di tubuh kita. Kami tidak dapat membocorkan urusan penting apapun kepada orang luar, jika tidak kami akan segera mengaktifkan pembatasan dan hati kami akan pecah. Pria tua berwajah gelap itu mengertakkan gigi dan kemudian mengatakan ini.
Dia sepertinya sudah menyerah. Kutukan darah. Itu agak menarik. Biarkan aku memeriksanya. Han Li menjadi sangat ingin tahu dan mengatakan ini dengan sedikit minat. Ketika pria tua berwajah gelap mendengar ini, rohnya sedikit bergetar. Setelah ragu-ragu, dia mengambil inisiatif untuk berjalan maju dan mengulurkan lengannya, berpegangan pada seutas harapan. Dia memiliki harapan bahwa Han Li akan dapat menghilangkan bencana yang tersembunyi di dalam dirinya. Namun, dia merasa harapan-harapan ini sangat tidak mungkin. Mereka yang mengutuk darah mereka sangat percaya diri bahwa tidak ada pembudidaya dengan kutukan darah yang akan membocorkan rahasia mereka. Mereka yang membocorkan rahasia, terlepas dari apakah itu disengaja atau tidak, akan mati di tempat. Pada saat ini, Han Li meraih pergelangan tangannya dan perlahan-lahan mengedarkan kekuatan spiritual melalui tubuh lelaki tua itu. Pada saat ini, ekspresinya berubah dan menjadi sangat terhormat. 3 lainnya dari 5 teman Gunung Meng menatap keduanya dengan penuh perhatian. Mereka berharap ahli ini, Han Li, benar-benar dapat menghilangkan kutukan darah. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membuat secangkir teh, Han Li melepaskan tangan pria tua itu dan menundukkan kepalanya dengan perenungan. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan bertanya pada lelaki tua itu dengan ekspresi yang tidak berubah, ketika mereka mengutukmu. Apakah mereka mengucapkan mantra aneh atau mengucapkan kata-kata aneh? Pertanyaan Han Li menyebabkan untuk semua mengungkapkan penampilan kaget dicampur dengan jejak kebahagiaan. Mereka mengatakan beberapa kata aneh yang tidak kita mengerti. Tampaknya mantra itu berasal dari semacam dialek kuno. Kami yakin kami belum pernah mendengar kata-kata itu sebelumnya. Juga, itu adalah kultivator pendirian yayasan yang mengutuk kami. Tanpa menunggu pria tua berwajah gelap itu merespons, pria kurus itu menjawab dengan bersemangat terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah mereka menyelesaikan kata-kata ini, mereka mengambil semangkuk darah hitam yang tidak diketahui dan menaruh beberapa pola aneh di semua lengan kita. Itu tidak mampu dicuci, orang tua itu segera menambahkan. Dia kemudian membuka seluruh lengannya, memperlihatkan simbol hitam dan tidak jelas yang aneh. Setelah Han Li melangkah maju dan melihat dengan hati-hati, dia mengangguk. Kemudian dia kembali menundukkan kepalanya untuk berpikir. Tidak lama kemudian, Han Li tiba-tiba mengangkat kepalanya dan secara misterius tersenyum ke arah mereka, berkata, aku benar. Sepertinya aku tahu apa kutukan darah ini. Petik 2. Apakah kata-kata senior itu benar? Pria tua berwajah gelap itu berkata, gemetar. 3 lainnya tidak berani mempercayai kata-kata Han Li. Kutukan darah ini seperti pisau tajam di leher mereka. Mereka tidak punya pilihan selain mengikuti perintah yang diberikan kepada mereka. Jika Han Li benar-benar bisa menghilangkan bahaya besar yang ada di dalam hati mereka, mereka akan dapat memulihkan kebebasan mereka dan tidak perlu mematuhi penahan mereka lebih jauh. Kutukan darah yang disebut ini sebenarnya adalah semacam kutukan oral. Apa yang menciptakan batasan harus mantra yang aneh? Sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanda darah hitam yang tergambar di lengan atas kamu, itu hanya tipuan. Han Li dengan acuh tak acuh menjelaskan. Tampaknya dia sangat siap, namun, dalam hati dia menghela nafas dari kebetulan itu. Untungnya, ketika dia mencari informasi tentang medali pemindahan besar, dia menemukan teknik kutukan lisan ini dalam sebuah buku yang sangat aneh. Kalau tidak, dia tidak akan tahu sedikit pun tentang itu. Apakah mungkin bagi senior untuk menghilangkan kutukan? Wanita muda itu tidak bisa tidak bertanya. Aku tidak tahu. Petik 2. Balasan dingin Han Li menyebabkan hati semua orang jatuh. Kebahagiaan liar yang sebelumnya mereka ungkapkan langsung mengempis. Apa arti dari kata-kata senior? Lelaki tua berwajah gelap itu segera tersenyum dan dengan hati-hati menanyakan hal ini. Pada saat ini, dengan pengangkatan kutukan ada di tangan Han Li, dia tidak berani menyinggung Han Li sedikitpun. Ada 2 metode untuk menghilangkan kutukan oral. Salah satu metode adalah dengan mengetahui kutukan menghilangkan kutukan. Selama aku memiliki nyanyian di tangan aku dapat membacanya dengan keras dengan kekuatan spiritual dan dengan aman memecahkannya. Metode lain adalah dengan menggunakan kesadaran spiritual aku untuk memasuki laut kesadaran spiritual kamu dan dengan paksa menghapus jejak kutukan lisan. Metode ini membutuhkan kesadaran spiritual dari orang yang mengeluarkannya lebih besar daripada orang yang membuangnya. Dengan cara ini, jejaknya bisa dihilangkan. Tetapi jika aku gagal, kutukan oral akan dipicu. Kamu harus jelas tahu apa yang akan terjadi sesudahnya,
Han Li mengerutkan alisnya dan mengatakan ini dengan kasar. Apa, itu bisa diaktifkan sendiri? Wanita muda itu tidak bisa menahan tangis. Orang yang menaruh kutukan pada mereka telah menggunakan orang hidup untuk menunjukkan apa yang akan terjadi setelah kutukan darah diaktifkan. Adegan yang dia saksikan, melihat orang itu meludahkan potongan hatinya dengan cara yang menyedihkan, masih segar dalam ingatannya. Itu membuatnya merasa takut hanya karena kutukan darah. Wajah yang lain juga tidak sedap dipandang. Bagaimana mungkin mereka bisa bertaruh dengan nyawa mereka? Han Li memandang mereka dan kemudian dengan dingin tertawa. Ketika dia berpikir untuk mengatakan sesuatu, kakak kedua yang kurus dan tinggi itu dengan berani mengangkat kepalanya dan berkata, "Senior, tolong lepaskan kutukanku. Orang yang sama memberi kutukan darah pada kita semua. Jika kamu bisa menghapus milikku, maka kamu juga pasti akan menghapus yang lainnya." Petik 2. Kata-kata ini menyebabkan ketiganya membuka mata mereka dengan terkejut dan menatapnya kosong. Saudara kedua, apa yang kamu lakukan? Ini terlalu berbahaya. Setelah wanita itu mendapatkan kembali kedudukannya, dia buru-buru membujuk mereka dengan gelisah.